أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah lupa dan bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin dapat kita menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat yang begitu banyaknya tentunya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan ketika kita berjumpa dengannya. Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali ya bahasan kita, di mana kita sudah memasuki bab al-hisab wal jaza. Ya, di mana pada kesempatan yang lalu itu kita membahas terkait tentang apakah orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan di sini ada dua pendapat para ulama terkait tentang apakah orang kafir ini akan dihisab atau dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat pertama, dan ini pendapat yang sahih, ya bahwasanya mereka itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Alasan yang pertama, ya kenapa mereka itu ditanya padahal kan mereka itu amalannya Pak nggak ada sama sekali. Ya, orang kafir itu nggak punya amalan sama sekali nanti di hari kiamat kelak. Amalan kebaikan itu nggak ada, semuanya keburukan. Ya, jadi nggak perlu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghisab, ya bertanya kepada mereka langsung saja dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi tidak. Ya kan, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hujjah atas mereka dan ingin menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama kenapa mereka ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yakni alasan yang kedua itu kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menghisab dan bertanya kepada mereka itu untuk mencela mereka. Ya, sebagai bentuk hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, itu mereka dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka itu juga diwajibkan untuk melaksanakan cabang-cabang dari agama ini. Ya, kalau pokoknya jelas, ya mereka kafir, ya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka diwajibkan untuk melaksanakan cabang-cabang ya dari agama ini sebagaimana sholat, puasa, zakat yang mereka tidak mengerjakannya, dan itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yakni
menegakkan hujjah tadi yang pertama itu. Ya kenapa? Engkau tidak melakukan ini, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam api neraka. Kemudian juga alasan yang keempat, ya sebagaimana kita sebutkan kalau surga itu bertingkat-tingkat, ya, dan neraka itu berlapis-lapis. Nah, Allah hisab dan tanya mereka itu untuk memperlihatkan di mana kesudahan mereka dari lapisan api neraka. Ya, apakah mereka berada di keraknya fidarkil asfali minan nar atau di atas itu. Ya. Jadi neraka ini berlapis-lapis, ya sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat. Nah, hisabnya Allah, pertanyaan Allah kepada mereka itu bermaksud untuk menentukan ya tempat mereka, ya kesudahan mereka itu di api neraka itu di lapis yang keberapa. Ya, jadi itu alasan yang keempat ya kenapa mereka itu ditanya dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua. Nah, kita kan sampai di sini nih. Ya, kenapa bisa ada para ulama itu yang berpendapat bahwasanya orang kafir dan orang munafik ini tidak akan ditanya dan tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil yang mereka gunakan? Ada. Ya, dalil yang mereka gunakan itu dalil yang menyatakan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan ditanya dan tidak perlu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ya ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Ya Pak ya, zahir ayat ini kan jelas. Ya Allah tidak perlu lagi bertanya ya tentang dosa-dosa mereka. Percuma, enggak usah ditanya, langsung saja dimasukkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama, dalil yang pertama itu surat Al-Qasas ayat 78. Dalil yang kedua ya dalam surat Ar-Rahman ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayauma idzil la yus'alu an dzanbihi insun wala jan." Ya, pada hari kiamat tidak akan ditanya terkait dosa yang sudah dilakukan baik oleh manusia dan jin sekalipun. Itu ayat yang kedua, jelas. Ya, ini ayatnya dia tidak akan ditanya ya terkait dosanya. Kemudian yang terakhir itu dalam surat Al-Mursalat ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yaumul la yantiqun." Inilah hari di mana mereka tidak bisa berbicara sama sekali. La yantiqun. Ya tidak sama sekali mereka berbicara, diam saja. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Dan tidak ada seorang pun yang diberi izin. Ya mereka ini orang-orang kafir, mereka itu tidak diberi izin faya'tadzirun untuk mengemukakan alasannya. Jelas, ya 3 ayat ini menyatakan bahwasanya mereka sama sekali tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dihisap, ya langsung saja dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, bagaimana ya cara para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama menjawab dalil-dalil ini? Ya, bagaimana cara mereka menjawab itu ada 4. Ya, disebutkan oleh para ulama. Pertama, maksud dari ayat la yus'alu an dzanbihi insun wala jan wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, itu maksudnya Allah tidak akan bertanya kepada mereka agar mereka itu bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Ya, mereka tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka selamat dari api neraka. Ya makanya su'alus sifa waraha. Ya, mereka itu bisa beristirahat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bisa diringankan. yakni azabnya. Kalau tidak selamat, ya minimal ringanlah azab mereka. Itu enggak sama sekali Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan orang-orang kafir itu seperti itu. Ya, dikatakan wa innama yus'aluna su'ala taqri wa taubih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka pertanyaan yang bentuknya hinaan dan celaan kepada mereka. Ya, jadi kalau pertanyaan untuk menjadikan mereka selamat atau ringan azabnya itu enggak ada sama sekali. Itu maksud dari ayat yang tadi
yang kita bawakan, 3 ayat yang tadi kita bawakan. Ya kemudian, ya ini alasan yang kedua atau disebutkan, ya yang kedua maknanya adalah annahum la yus'aluna su'al istifham. Ya bahwasanya mereka itu tidak ditanya suatu pertanyaan untuk menunggu jawaban. Ya mereka tidak ditanya dengan pertanyaan di mana Allah itu butuh jawaban mereka. Itu maksud dari ayat-ayat ini. Mereka tidak ditanya dengan pertanyaan yang Allah menunggu jawaban mereka. Yaitu namanya soal istifham. Ya Allah tidak mengharapkan. Sama sekali Allah tidak menginginkan jawaban mereka. Tapi Allah bertanya kepada mereka dan tidak butuh jawaban mereka. Jadi ayat ini la yus'al, itu mereka tidak ditanya dengan pertanyaan yang Allah itu akan mendengar jawaban mereka. Kenapa demikian? Li'annallahu ta'ala alimun bikulli a'malihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui ya dari amal-amal mereka. Wa inna ma yus'aluna su'al takrir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan untuk menetapkan apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya, ya, orang kafir itu melakukan perbuatan zina misalnya, apakah engkau berzina di dunia? Pasti dia berzina. Itu namanya soal takrir. Jadi Allah memutuskan yakni urusannya itu dengan bentuk yakni pertanyaan. Fayuqalu lahum lima fa'altum kadza. Atau seperti pertanyaan, kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Berarti dia melakukan perbuatan tersebut. La yantiqun. Ya. Pertanyaan tapi mereka enggak bisa menjawabnya. Itu maksud dari ayat ini. Yaumala hada yaumul la yantiqun. Ya, hari pada saat ini mereka tidak sama sekali bisa berbicara. Ini qala Al-Hasan wa Qatadah, yakni Al-Hasan dan Qatadah berkata la yus'aluna an dzunubihim. Maksudnya tidak ditanya ya tentang dosa-dosa mereka, li'annallaha hafidhaha alaihim wa katabatha alaihimul malaikah. Karena Allah telah menyimpan apa yang mereka lakukan ya, dan malaikat-malaikat Allah pun telah mencatat seluruh apa yang mereka lakukan. Yaitu jawaban kedua dari 3 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak bertanya kepada mereka. Jawaban yang ketiga, annahum yus'aluna fi yaumil qiyamah fi mautin duna mautin. Jadi nanti di hari kiamat itu keadaan manusia itu beragam. Ya, ada keadaan di mana manusia itu semuanya tidak bisa berbicara. Ya, diam semuanya. Nah, nanti ada ya keadaan yang lainnya atau di tempat yang lainnya itu baru mereka itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Jadi alasan yang ketiga ini, jadi jawaban dari ayat-ayat 3 ayat ini bahwasanya ayat-ayat ini berbicara tentang keadaan lain ya bagi orang-orang nanti di hari kiamat. Ya, jadi banyak keadaannya yang akan mereka alami. Ada keadaan di mana mereka itu diam semuanya. Ya, ada keadaan di mana mereka itu bisa untuk berbicara. Ya, jadi 3 ayat ini Allah tidak bertanya kepada mereka, mereka tidak bisa berbicara itu pada keadaan suatu keadaan. Ya, suatu keadaan yang semua orang-orang tidak akan bisa berbicara. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi, al-qiyamatu mawatin. Ya, hari kiamat itu mawatin, ya banyak tempatnya. Ya, jadi keadaan mereka itu berbeda-beda. Fa mautinun yakunu fihi su'al wal kalam. Ada suatu tempat, ada suatu keadaan di mana di tempat dan keadaan tersebut ada pertanyaan, ada jawaban. Wa mautinun la yakunu dzalika. Ada suatu tempat dan keadaan tidak ada sama sekali pertanyaan, tidak ada sama sekali jawaban. Yaitu dikatakan oleh Imam yakni Al-Qurtubi dalam tafsirnya terkait ayat-ayat ini. Ya, kemudian ya ada riwayat qala al-Imam Ahmad fi ajwibatihil Qur'aniyah. Ya, Imam Ahmad itu pernah menjawab terkait ayat-ayat Al-Qur'an, awwalu ma tub'as al-khalaiq ala miqdar sittina sanah la yantiqun. Maka beliau pun menjawab ya terkait ayat ini,
pertama kali ketika manusia itu dibangkitkan ya dari kuburnya, itu mereka akan menunggu selama 60 tahun. La yantikun. Sama sekali mereka itu tidak akan berbicara. Ya, diam. Semuanya diam selama 60 tahun. Wala yu'dzan lahum fil i'tizar faya'tadzirun. Dan mereka pun tidak diizinkan untuk mengemukakan alasan sehingga semua mengetahui, yakni alasan dia itu melakukan dosa. Kemudian summa yu'dzan lahum fil kalam fayatakallamun. Baru setelah itu nanti mereka diizinkan untuk berbicara sehingga mereka pun berbicara. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Jadi ketika mereka diizinkan berbicara, maka orang-orang kafir itu akan berkata, wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami agar kami bisa melakukan amal soleh. Nah, itu perkataan mereka. Bisa mereka berbicara pada apa? Pada tempat tertentu, pada keadaan tertentu. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk berbicara. Fa'idha udzina lahum fil kalam, jikalau mereka diizinkan untuk berbicara, takallamu waqtasamu, mereka akan berbicara dan mereka akan berbantah-bantahan. Nah, disitulah Pak. Ya, di waktu mereka itu berbicara, diizinkan berbicara, maka manusia itu pada berbantah-bantahan semuanya. Fadzalika qauluhu ta'ala, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Ya, dikatakan kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat di hadapan Tuhan kalian akan berbantah-bantahan. Ya, jadi kapan itu terjadi? Ya, ketika waktunya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang zalim akan kezalimannya dan bertanya kepada orang-orang yang dizolimi, ya, kenapa dia dizolimi. Nah, disitulah mereka itu berbantah-bantahan. Ya, orang zalim yang akan mengemukakan alasannya, orang yang dizolimi akan menyebutkan yang berbagai macam alasannya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian berbantah-bantahan lagi di hadapanku, sesungguhnya aku telah beri ancaman kepada kalian ketika di dunia bahwa hari ini akan kalian alami. Ya, jadi itu jawaban yang ketiga. Nah, jawaban yang keempat, ya ini disebutkan oleh Imam Qurtubi, inna makna qaulihi ta'ala wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sungguhnya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang berdosa itu tidak akan ditanya terkait dosa-dosa mereka, yaitu su'alu ta'arruf li tamyizil mu'minina minal kafirina, ay innal malaikata la tahtaju ila an tas'al ahadan yaumal qiyamah an yuqalu madinuka wa ma kunta tasna' fid dunya. Jadi makna dari la yus'al, dia tidak ditanya, bahwasanya malaikat nanti, ya ayat ini maknanya adalah malaikat nanti tidak butuh, Pak. Ya, bertanya kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang kafir. Enggak perlu bertanya apa agamamu, apa yang sudah engkau lakukan, yakni di muka bumi ini, untuk membedakan mana orang mukmin dan mana orang kafir. Ya, pertanyaan yang untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Jadi itu makna dari ayat ini. Jadi malaikat tidak butuh bertanya kepada mereka untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Ya, jadi itu makna dari yakni 3 ayat yang sudah kita bawakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi. Ya, jadi ketahuan di sana tuh nanti ketahuan, Pak, orang kafir itu dia wajahnya berseri-seri, nadhiril wujuh munsarihus sudur, ya, wajahnya berseri-seri, ya, hatinya itu bergembira, sedangkan orang-orang kafir ini sudul wujuh, ya, mukanya itu hitam, ya, saking takutnya. Nah, itulah yang membedakan antara orang mukmin dan orang-orang kafir, sehingga tidaklah mungkin mereka akan ditanya terkait dosa-dosa ini mereka. Yaitu jawaban ya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan ditanya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya pendapat pertamalah yang lebih mendekati kebenaran, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kemudian
Ya, saat ini insyaallah kita kembali melanjutkan bahasan kita terkait sekarang tentang kaidah-kaidah penghisapan Allah dan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pernah sebutkan seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya seluruhnya, tidak mungkin bisa kita katakan Allah itu menzolimi hamba-hambanya. Kenapa demikian? Karena kita semua semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikan nikmat kepada hambanya, dan Allah berhak untuk mengazab hamba-hambanya. Karena apa? Karena semua kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menghukum saya ketika saya merusak barang yang saya miliki? Ini saya rusak, ini HP saya lempar, motor, mobil dan yang lainnya itu saya buang, saya hancurkan. Nggak ada yang berani menghukum saya. Karena semua milik saya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diazab, nggak mungkin kita bisa katakan bahwasanya Allah menzolimi hamba-hambanya. Itu kalau kita mau bermain seandainya. Walakinnal haqqa tabaraka wa ta'ala yuhakim ibadahu muhakamatan adilatan. Akan tapi yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghakimi hamba-hambanya dalam peradilan yang seadil-adilnya. Lam tashhad al-bashariyatu laha mathilan min qablu. Yang tidak pernah disaksikan keadilan tersebut oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Waqad bayyana lana rabbuna fi katsirin minan nusus jumlah al-qawaid allati taqumu 'alaiha al-muhakamah wal muhasabah fi dzalikal yaum. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kita semuanya dalam ayat-ayat yang begitu banyaknya beberapa kaidah yang akan Allah jalani dalam peradilannya, dalam penghisapannya pada hari kiamat kelak. Apa saja asas peradilan dan penghisapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, itu disebutkan yang pertama adalah asas yang pertama yang Allah akan digunakan dalam peradilannya dan penghisapannya pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-adlu tam alladzi la yasubuhu zulmun. Keadilan yang sempurna yang tidak ada sedikit pun kezaliman di dalamnya. Itu asas yang pertama. Jadi kaidah yang pertama dalam penghisapan dan peradilan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengadilan Allah itu akan ada keadilan yang begitu sempurna, tidak ada seorang pun yang dizolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuwaffil haqqu azza wa jalla ibadahu fi yaumil qiyamah ujurahum kamilatan ghair manqusa. Nanti pada hari kiamat itulah waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap manusia itu pahala-pahalanya, hukuman-hukumannya tanpa sedikit pun dikurangi. La tazlimu nafsun syai'an. Tidak ada seorang pun yang dizalimi wa in kana mithqala habbatin min khardal. Meskipun sebesar biji sawi. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Sesungguhnya setiap jiwa itu akan diberikan sesuai apa yang mereka lakukan di dunia, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah seorang yang bijaksana ingin mengajarkan kepada anaknya betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, yaitu seorang Luqman yang berwasiat kepada anaknya itu untuk mengenalkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman itu berkata kepada anaknya, wahai anakku,
ya seandainya ada satu hal di muka bumi ini meskipun sebesar biji sawi, baik itu di dalam batu yang besar, ya, atau ada di angkasa di langit sana, atau ada di bumi, ya sesuatu itu yang besar sebesar biji sawi itu ada di langit, ada di bumi, ada di batu besar, ya'ti bihallah, pasti Allah akan datangkan hal tersebut. Innallaha latif, sungguhnya Allah maha lembut dan lagi maha mengetahui. Ya, segala hal, sekecil apapun, ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan datangi. Ya, Allah akan berikan pahalanya, Allah akan berikan hukumannya jikalau itu merupakan suatu kesalahan. Ya, dalam tempat yang lainnya atau dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang itu meskipun sebesar zarrah. Nah, kalau zarrah itu Pak dikatakan oleh ulama ahlu tafsir, apa makna az-zarrah? Di sini maknanya adalah al-haba'atul lati tura fi asyiati samsi idza dakhalat minat taq. Debu yang kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk dari sela-sela jendela. Ya, itu namanya zarrah. Ya, sekecil itu pun pasti Allah akan berikan balasannya. Dalam ayat yang lainnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatilan." Ya, tadi zarrah, sekarang fatil. Ya, sungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kalian tidak akan dizalimi meskipun sebesar fatil. Nah, apa itu al-fatil? Al-fatil huwal khaytul ladzi yakunu fi syakkin nawat. Al-khaytul alladzi yakunu fi syakkin nawat. Kurma kalau kita buka itu ada kelihatan putih-putihnya. Ya, ada putihnya. Satu garis putihnya itu namanya al-fatil. Ya, satu garis putihnya itu namanya fatil. Satu, bukan semuanya, tapi satu garisnya kalau kita ambil itu namanya fatil. Ya, sekecil itu pun pasti Allah akan datangkan. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Ya, jangan engkau remehkan perbuatan baik sekecil apapun juga, ya meskipun engkau hanya bermuka manis di hadapan saudara muslim. Ya, sekecil itu saja. Jadi jangan pernah kita remehkan perbuatan-perbuatan ringan yang mudah untuk dilakukan. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa." Yani barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syarat, Pak. Ya, syarat nanti di hari kiamat itu ada yang namanya amal soleh itu kalau dikerjakan di atas dasar keimanan. Ya, kalau belum beriman melakukan kebaikan, itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan sudah kita sebutkan hadisnya. Setiap rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu disebabkan karena perbuatan baik yang ada dalam dirinya. Ya, makan, minum, nafas Allah berikan kepada mereka disebabkan karena apa? Ada kebaikan dalam diri mereka. Selesai urusannya. Ya, pada hari kiamat enggak ada. Ya, enggak ada namanya amal soleh bagi mereka. Karena apa? Mereka membangun amal ibadahnya tidak di atas keimanan. Oleh karena itulah kita selalu mengingatkan ketika kita mendapati diri kita bangun di pagi hari dalam keadaan beriman, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keimanan inilah modal bagi kita semuanya agar amalan sekecil apapun nanti pada hari kiamat itu Allah datangkan. Allah perlihatkan kepada kita dan itu pasti akan diberikan balasannya. Karena apa, Pak? Wa huwa mu'minun. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, la yudlamuna nakira. Dan mereka tidak akan dizolimi meskipun sebesar nakir. Nah, apa itu nakir? Nah, nakir dijelaskan oleh para ulama al-tafsir, an-nakiru nakratus shaghirah allati takunu fi dhahrin nawat. Nah, ada kurma, Pak. Kenapa sih kurma-kurma saja dicontohkan dalam ayat ini? Kenapa, Pak? Orang Arab taunya itu, Pak.
kebanyakan mereka makan itu. Jadi mereka contohkannya seperti itu. Coba lihat ya permisalan surga. Ya, banyak dicontohkan dengan zaitun, ya dengan dengan kurma. Ya karena apa? Ya orang Arab taunya itu. Ya, enggak tahu dia tanaman-tanaman yang lainnya. Ya, afala yanzuruna ila falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, coba baca tuh ayatnya tuh. Ya enggak ada disebutkan singkong. Ya kan? Tebu enggak ada, yang orang Arab enggak tahu. Ya, maka disebutkan yang mereka pahami. Nah, makanya nakir ini mereka langsung tahu apa itu nakir. Ada kurma, Pak. Ada kurma itu ada lubangnya kecil-kecil. Ya, di kurma itu kalau kita lihat itu ada lubangnya kecil-kecil. Enggak perlu dibuka, itu namanya nakir. Ya, lubang yang kecil yang ada di kurma itu namanya nakir. Ya, meskipun sekecil, kan kita kadang-kadang enggak perhatikan kan, Pak ya? Kita saja kadang-kadang enggak perhatikan. Coba nanti. Iya, beli kurma itu ada lubangnya kecil-kecil kalau kita perhatikan. Nah, itu namanya an-nakir. Ya, itu orang Arab langsung paham, Pak. Ya, kalau dibaca ayat, mereka baca ayat ini enggak perlu dijelaskan lagi. Oh, mereka paham. Oh ya, nakir. Oh, itu fatil. Jadi sekecil itu pasti Allah akan datangkan. Yaitu asas peradilan Allah yang pertama. Ya, adapun asas peradilan Allah ya yang kedua itu adalah la yu'khad ahadun bijarimati ghairihi. Ya, seorang itu tidak akan Allah siksa dengan sebab dosa orang lain. Ya, nanti ya pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyiksa seseorang itu dengan sebab dosa orang lain. Qaidatul hisab wal jaza allati tumathilu qimmatal adli wa muntaha. Sesungguhnya kaidah hisab, ya asas peradilan yang menunjukkan betapa tingginya keadilan Allah Subhanahu wa taala, annallaha yujazil ibad bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sesungguhnya Allah akan membalas ya setiap hamba itu sesuai dengan amal-amalannya. Ya, apabila dia melakukan amalan baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Apabila dia melakukan keburukan, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Wala yuhammilul haqqu wa tabaraka wa ta'ala ahadan wizra ghairihi. Dan Allah tidak akan memikulkan ya satu orang pun dengan beban dosa orang lain. Itu asas peradilan yang kedua. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala yang firmankan yakni dalam surat Al-An'am ayat 164, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Sesungguhnya orang yang berdosa, ya masing-masing orang yang berdosa itu tidak akan memikul melainkan dosa dirinya sendiri, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan nanti Allah akan mengabarkan kepada kalian semua apa yang sudah kalian perselisihkan. Hadza huwal adlul ladzi la adla fawqahu wal muhtada yaqtaf thimara hidayatih waddal dalaluhu ala nafsih. Ya, inilah keadilan yang tidak ada lagi keadilan setelah itu orang yang mengikuti petunjuk akan memetik buahnya, orang yang tersesat akan menanggung sendiri kesesatannya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang tersesat, maka kesesatannya itu bagi dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang itu tidak akan diberikan beban yakni dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang utusan. Ya, jadi ini merupakan yakni kaidah yang begitu sangat agung, ya kaidah yang kedua. Dan kaidah ini, Pak, semua syariat itu mengakui kaidah ini. Semua agama dari langit itu mengakui kaidah ini, mengajarkan kepada umatnya akan kaidah ini. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan
ya dalam surat An-Najm ayat 36 sampai ayat ke-41 yang menunjukkan bahwasanya kaidah ini, asas peradilan yang kedua ini merupakan asas yang juga diajarkan ya oleh nabi-nabi sebelumnya kepada umat-umat mereka. Awalam yunabba bima fi suhufi Musa. Ya, belumkah dia dikabarkan terkait apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang merupakan orang yang senantiasa menepati janjinya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seseorang tidak akan dipikul atau tidak akan dibebankan dengan beban dosa orang lain. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seorang kecuali apa yang sudah dia usahakan. Ya, jadi pahala itu sesuai dengan usaha kita sendiri. Ya, dosa itu sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian dengan sebab usahanya itu dia akan diberikan balasan yang sempurna. Ya, wa inna sa'yahu sawfa yura. Itu kita ingat ya, nanti akan kita bahas lagi ayat ini. Baik, wa yaqul Qurtubi fi tafsiri qaulihi ta'ala. Imam Qurtubi ya dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, seorang tidak akan diberikan beban dosa orang lain, ay la tuhmal hamilatu thiqalin ukhra wa la tu'khad nafsun bidzanbi ghairiha. Seorang tidak akan diberikan dosa orang lain ya, dan dia tidak akan disiksa ya dengan sebab dosa orang lain. Itu makna dari ayat ini. Kemudian ayat ini, wal ayatu nazalat fi al-Walid ibn al-Mughirah. Masih perkataan Imam Qurtubi, ya, ayat ini diturunkan ya pada ketika Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu ditujukan awalnya itu untuk Walid bin Al-Mughirah. Ya, kana yaqulu, di mana dia Al-Walid bin Al-Mughirah ini berkata, ittabi'u sabili. Ya, ikuti ya jalanku, ikuti ya ini ajaranku, ikuti seruanku, ahmil auzarakum. Aku yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Aku yang akan menanggung kesalahan-kesalahan kalian. Kalau kalian ikuti aku, kemudian kalian nanti ya disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku yang akan menanggungnya. Nah, itu dikatakan oleh Walid bin Al-Mughirah, barulah turun ayat ini. Enggak ada. Ya. Kamu ikuti Al-Walid bin Al-Mughirah berarti kamu tersesat ya, dan kesesatanmu itu nanti akan ditimpakan kepada dirimu sendiri. Ya. Kemudian wakila, dan dikatakan ayat ini juga innaha nazalat raddan alal Arab fil jahiliyah, sebagai bentuk ya dibantahan kepada orang-orang Arab ketika masa jahiliyah, min muakhadzatir rajuli bi abihi wa banihi wa bi jarirati halifihi. Ya, ayat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan bagi orang-orang Arab pada masa jahiliyah, di mana mereka itu bisa menyiksa seseorang dengan sebab dosa ayahnya, atau dengan sebab dosa yakni anak-anaknya, dan seterusnya. Ya, jadi ayat ini turun untuk membantah apa yang sudah yakni mereka lakukan, yaitu yakni asas peradilan Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kemudian di sini kan ayat-ayatnya sudah jelas, Pak ya. Akan tapi perhatikan di sini ada ayat-ayat yang zohirnya itu bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah kita bawakan. La taziru waziratu wizra ukhra. Itu ada ayat yang zohirnya bertentangan ya dengan ayat yang sudah kita bawakan. Apa itu ayat-ayatnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Ankabut ayat 13. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wala yahmilunna asqalahum. Sesungguhnya dia itu benar-benar akan memikul yakni beban dosa mereka, wa asqalan ma'asqalihim, dan beban dosa lainnya yang mengikuti beban dosa mereka. Perhatikan, Pak, wala yahmilunna asqalahum. Mereka itu akan benar-benar memikul beban dosa diri mereka, wa asqalan, dan beban dosa lainnya yang mengikuti beban dosa
dosanya. Wa asqalan ma asqalihim. Itu ayat yang zohirnya itu bertentangan dengan ayat sebelumnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yaitu dalam surat An-Nahl ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhilluna hum bighairi ilmin. Walayahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia akan memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat kelak. Wa auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Perhatikan Pak, ayat yang kedua, dosa orang-orang yang mereka sesatkan itu mereka pikul juga. Dosa mereka pikul, dosa orang-orang mereka sesatkan mereka pikul. Tidak sesuai dengan asas peradilan yang kedua yang kita sebutkan. Zohirnya ayat ini. Nah, ini dijawab yakni oleh para ulama ya bahwasanya ya di sini fa inna hadhihin nusus tadullu ala annal insana yatahammal itsma martakaba min dzunub wa itsmal ladzina adallahum biqaulihi wa fi'lihi. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya seseorang itu nanti akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Ya baik dengan perkataannya, baik dengan perbuatannya. Kama anna du'atal huda yanaluna ajra ma amiluhu wa mithlu ajri man ihtada bihadihim. Ini sama persis katanya. Ini sama persis sebagaimana seorang yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada petunjuk. Ya kemudian petunjuk tersebut diikuti oleh manusia lainnya, maka Allah akan berikan yakni pahala yakni orang yang mengikuti itu kepada orang yang mengajak. Katanya, apa di mana letak pertentangannya katanya? Bukankah ya mereka telah berusaha, ya bukankah mereka telah melakukan berbagai macam cara ya untuk bisa menyesatkan manusia? Maka keadilannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya balasan sesuai dengan usaha dan hasil yang mereka dapatkan, Pak. Ya, kan mereka berusaha ini menyesatkan manusia. Siapa yang menyesatkan manusia? Anda. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan perbuatannya. Ada hasilnya enggak usahanya? Ada hasilnya. Maka usaha dan hasilnya itu dibebankan kepada mereka. Ini usahamu, ini untungmu. Ya, kalau bahasanya kan seperti itu. Ini usaha yang engkau lakukan, engkau dapat hasilnya. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ya, makanya orang yang menyesatkan orang lain itu akan dibebankan dosa sesatnya dia dan dosa orang-orang yang disesatkannya sempurna. Malah ini bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan asas peradilan yang pertama. Ya, jangan ditentangkan. Sebagaimana orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, kebaikan yang dia lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala usaha yang dia lakukan dan hasilnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa usahanya, Pak? Usaha untuk menyebarkan kebenaran. Ada balasannya. Apa hasilnya? Banyak orang-orang yang mengikuti kebenaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari hasil usahanya itu secara sempurna. Itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa ya yang membuat ya sunnah yang baik. Ya maksudnya sunnah di sini ada petunjuknya. Bahkan ini kisahnya hadis ini itu ketika ada beberapa orang, ya orang miskin itu datang kepada Nabi SAW. Nabi ini nggak punya apa-apa, sangat kasihan dia. Sampai kelihatan Pak dari wajahnya Nabi ini ngajak sedekah. Ya orang-orang yang ada di sekitar Nabi, sahabat-sahabat itu ada diajak sedekah. Tabattu katanya. Dalam hadis itu tabattu. Mereka itu lambat mereka. Diajak sama Nabi kok lambat sampai terlihat ya wajahnya Nabi itu terlihat agak seperti apa gitu, nggak enak sama orang ini. Ya ada ya satu
dari kaum Ansor. Ya, dari kaum Ansor itu tiba-tiba datang kepada Nabi itu memberikan perak. Dikatakan perak kecil, perak diberikan kepada Nabi SAW untuk orang-orang tersebut. Nah, dari situ banyak yang ikut. Ya, enggak lagi melambat-lambatkan dirinya, banyak yang sampai terkumpul hal yang banyak, sedekah yang begitu banyaknya baru Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Ya, barang siapa yang membuat sunnah hasanah. Itu maksudnya sunnah apa di sini, Pak? Sedekah itu. Sedekah itu sudah ada dalilnya. Ya, diajak sama Rasulullah mereka itu bersedekah. Ya, cuman ditampakkan kan sedekahnya ini dibawa kepada Nabi, sunnah hasanah. Nah, barang siapa yang melakukan sunnah hasanah dalam Islam, dalam Islam pahalanya untuk dirinya dan seluruh pahala orang yang mengikutinya itu diberikan kepadanya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang bersedekah itu. Ya, orang pertama dapat sedekah, pahala sedekahnya. Orang kedua yang mengikuti itu dapat pahala sedekahnya dan pahalanya diberikan kepada orang yang pertama karena mereka mengikutinya. Demikian pula sebaliknya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim sayyi'an. Ya, begitu pula orang yang membuat suatu yang buruk kemudian diikuti, maka buruknya itu untuk dirinya dan dosa orang mengikuti keburukan itu pun diberikan kepadanya. Ya, jadi intinya bahwasanya zahir ayat ini tidak sama sekali bertentangan, bahkan menunjukkan akan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asas peradilan yang kedua. Ya, kemudian asas peradilan dan penghisapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, itu yang ketiga, ittila'ul ibad ala ma qaddamuhu min a'mal. Ya, nanti setiap hamba itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang sudah dia lakukan di muka bumi ini. Yaitu yang ketiga. Jadi akan diperlihatkan semua amalan seorang hamba itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena Allah ingin menegakkan argumentasinya. Ya, karena Allah sangat ingin menegakkan argumentasinya dan ingin menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itulah yutli'ahum ala maqaddamuhu min salihi a'malihim wa talihiha. Oleh karena itulah Allah tampakkan semua amal-amal kebaikan, semua amal-amal keburukan mereka, hatta yahkumu ala anfusihim fala yakunu lahum ba'da dzalika udhrun, sampai mereka bisa menilai sendiri apa yang pantas bagi mereka sehingga tidak ada lagi alasan yang bisa mereka kemukakan. Ya, maka itu ditampakkan semua amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk tersebut. Ya, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 105, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah lah tempat kembalimu seluruhnya dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa-apa yang sudah kalian lakukan. Ya, pada ayat yang lainnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, takutlah akan suatu hari di mana manusia nanti mendapati apa yang dia lakukan berupa kebaikan dan keburukan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap jiwa pada waktu itu mengharapkan ada jarak yang begitu jauh antara dia dengan hari tersebut. Ya, jadi semua amal kebaikan yang kita lakukan, amal keburukan yang kita lakukan ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asas peradilan yang ketiga. Kemudian asas peradilan yang keempat, mudha'afatul hasanat dunas sayyi'at. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan berbagai macam kebaikan tanpa Allah melipat gandakan dosa-dosa seseorang atau kesalahan-kesalahan seorang. Itu ingat Pak, asas peradilan yang keempat. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebaikan tanpa
melipat gandakan dosa dari keburukan seseorang. Yaitu asas peradilan yang keempat. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ini firmankan, in tuqridullaha qardan yani hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Ya, jikalau kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan yakni pahala bagi kalian dan mengampuni yakni dosa-dosa yakni kalian. Kemudian wa aqallu ma tudha'af bihil hasanatu asratu adha'af. Dan yang paling kecil Allah akan lipat gandakan dari satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. Ya, yang paling kecil Allah melipat gandakan itu dengan 10 kali lipat. Ya, balasan pahala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Itu yang paling kecil, Pak, mudha'afahnya. Ya, perlipat gandaan Allah yang paling kecil itu 10 kali. Ya, satu kebaikan dikali 10 menjadi 10 yakni pahala. Wa amma sayyi'ah fala tujza illa mithlaha. Adapun keburukan tidak akan diberikan dosa melainkan semisal dari keburukan tersebut. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia tidak akan dibalas melainkan sesuai dengan satu dosa atau satu kesalahan yang sudah dia lakukan. Yaitu kaidah yang keempat. Kemudian ada hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya. Waqad rawal Hakim fi mustadrakihi, ya, Imam Hakim itu meriwayatkan dalam mustadraknya, wa Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad dalam musnadnya bi isnadin hasan, ya, dengan sanad yang hasan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala haddatsana Shadiqul Masduq yani fi ma yarwihi an Rabbih ta'ala tabaraka wa ta'ala. Sungguhnya telah mengabarkan kepadaku orang yang jujur dan dibenarkan, ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, berarti ini hadis qudsi, ya. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al hasanatu bi asri amsalihha au azyad. Perhatikan, Pak. Satu kebaikan itu akan diberikan 10 kali lipat atau lebih. Nanti lebihnya itu akan kita jelaskan. Ya, tadi akalnya itu 10 kali lipat. Wasayyi'atu wahidatun au aghfiruha. Adapun keburukan akan aku balas dengan satu keburukan tersebut atau aku ampuni. Ya, keburukan tersebut rahmatnya Allah kepada seorang yang beriman. Satu keburukan bisa aku balas dengan satu, ya, sesuai dengan keburukan tersebut atau aku ampuni, au aghfiruha. Kalau kebaikan atau aku tambah. Kalau keburukan atau aku ampuni keburukan tersebut. Walau laqitani bi qurabil ardi khataya ma lam tusyrik bi. Ya, seandainya engkau menemui diriku, ya, dengan sepenuh dosa kesalahan sepenuh bumi, dikatakan Allah, malam tusyrik bi, dan engkau tidak pernah sedikit pun menyekutukan diriku, laqituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunanku. Ya, dalil bahwasanya asas peradilan Allah yang keempat adalah Allah pasti akan melipat gandakan kebaikan minimal 10 kali dan akan memberikan kesalahan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Apa saja amalan-amalan yang bisa melipat gandakan yakni pahala-pahala kita begitu sangat luar biasa, insyaallah kita akan bahas yakni pada pembahasan yang akan datang. Ya, mungkin ya ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang lebih kurangnya kami mohon maaf. Yani akhirnya kita tutup yakni pengajian kita ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Yani subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.